Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Saya berharap kalian tetap sehat dan bisa mengikuti perkuliahan jarak jauh ini. Pada hari ini kita akan membahas terkait bauran distribusi. Bauran distribusi adalah kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk suatu perusahaan kepada para pengguna akhir. Perantara dan saluran distribusi. Pengertian perantara adalah para individual dan perusahaan yang membantu mendistribusikan barang-barang suatu produsen. Sedangkan di sini ada 3 jenis perantara yang kita kenal, yaitu pedagang grosir, pengecer, dan agen penjualan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih saluran distribusi, yang pertama adalah target pasar perusahaan, lalu sifat dasar dari produk, dan biaya pemeliharaan distribusi dan jaringan penjualan. Lalu saluran distribusi untuk produk konsumen biasanya bisa dilakukan dari produsen langsung ke konsumen. Ini zaman sekarang ini di era globalisasi banyak dilakukan. Lalu dari produsen melalui pengecer dulu, lalu baru ke konsumen. Ini juga sudah banyak juga dilakukan. Di sini juga ada dari produsen ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, baru ke konsumen. Lalu ada juga melalui produsen, melalui agen terlebih dahulu, lalu masuk kepada pedagang besar, memasuk kepada pengecer, dan berakhir pada konsumen. Nah, saluran distribusi untuk produk konsumsi di sini terbagi atas beberapa, ada 4. Yang pertama adalah distribusi langsung, di mana saluran distribusi yang digunakan oleh produk dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Tadi yang disebutkan oleh saya, dari produsen langsung ke konsumen. Lalu di sini adanya distribusi eceran, di mana saluran distribusi dengan menggunakan pengecer untuk selanjutnya dijual ke konsumen akhir. Tadi sudah ditampilkan, nanti gambarnya bisa dilihat. Dan di sini adanya distribusi grosir, di mana saluran distribusi dengan menggunakan pedagang grosir untuk penjualan dalam jumlah besar dan kemudian para pengecer menjual dalam jumlah kecil. Lalu ada juga distribusi melalui agen penjual, di mana para agen penjual mewakili manufaktur dan menjual ke grosir, pengecer, atau keduanya. Mereka menerima komisi berdasarkan harga barang yang mereka jual. Lalu di sini ada saluran distribusi industri. Nah, saluran distribusi langsung, di mana penjual langsung menjual barang industri dari manufaktur ke pembeli industri. Sedangkan distribusi grosir di sini adalah para grosir berfungsi sebagai perantara antara manufaktur dan pengguna akhir, hanya dalam presentase yang kecil dalam saluran industri. Sedangkan saluran ini sering digunakan untuk peralatan aksesori. Dalam hal ini adalah terminal komputer dan peralatan kantor, dan adanya pasokan atau floppy disk ataupun kertas untuk fotokopi. Nah, selain itu ada distribusi intensif yang merupakan strategi pendistribusian suatu produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran. Dan ada distribusi eksklusif, yaitu strategi yang digunakan suatu manufaktur untuk memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual suatu produk kepada sejumlah grosir atau pengecer tertentu dalam wilayah geografis tertentu. Ada juga yang dimaksud dengan distribusi selektif, di mana strategi perusahaan yang hanya menggunakan grosir dan pengecer yang memberikan perhatian khusus kepada produk tertentu. Nah, pedagang besar. Kebanyakan grosir adalah badan independen yang menjual berbagai jenis barang konsumsi atau bisnis yang diproduksi oleh berbagai manufaktur. Untuk pedagang grosir atau merchant wholesaler, biasanya merupakan perantara yang membeli produk dari manufaktur dan menjual kepada bisnis lain.
Selain itu juga mereka juga menyediakan penyimpanan dan pengaturan. Di sini ada juga pedagang jasa grosir yang menyediakan jasa kredit, pemasaran, dan perdagangan. Itu merupakan pedagang grosir jasa penuh. Lalu ada juga pedagang grosir fungsi yang terbatas. Dalam hal ini merupakan pedagang grosir yang menyediakan jasa yang terbatas, misalnya hanya jasa penyimpanan. Lalu ada dropshipper, ini lagi ngetren-ngetrennya nih. Dropshipper ini merupakan pedagang grosir yang berfungsi terbatas yang menerima pesanan pelanggan, lalu melakukan negosiasi dengan produsen, memberikan hak atas barang, dan mengatur pengiriman ke pelanggan. Lalu juga ada rak jobber, di mana pedagang grosir berfungsi terbatas yang mengatur dan mengerjakan rak pajangan di toko pengecer. Lalu agen atau broker. Para agen dan broker berfungsi sebagai angkatan tenaga penjualan pada berbagai produsen. Nah, mereka menjadi representatif independen dari berbagai macam produk banyak perusahaan. Lalu mereka bekerja berdasarkan komisi. Biasanya berkisar antara 4-5% dari penjualan bersih. Dan mereka tidak mengambil hak atas barang dagangan yang mereka jual. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari produsen yang tidak mempunyai angkatan kerja penjualan sendiri. Lalu ada pengecer. Nah, pengecer biasanya usahanya eceran ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara dengan strategi penetapan harga, lokasi, kisaran jasa, ataupun kisaran lini produk. Dan pengecer lini produk. Nah, para pengecer yang menonjolkan macam produk secara luas. Nah, yang dimaksud dengan pengecer lini produk termasuk diantaranya di sini ada toko serba ada atau department store, di mana pengecer ini berbagai lini produk yang dicirikan oleh pengorganisasian menjadi departemen-departemen tertentu. Lalu adanya pasar swalayan atau supermarket. Nah, pengecer berbagai lini produk yang menawarkan beragam makanan yang sejenisnya di departemen-departemen tertentu. Lalu ada hypermarket. Nah, pengecer lini produk yang sangat beragam yang menjual berbagai macam produk yang tidak berhubungan. Dan ada yang disebut juga toko khusus atau specialty store. Nah, ini merupakan toko eceran kecil yang menjual satu lini produk atau kategori dari produk-produk yang sejenis. Ada juga yang disebut dengan pengecer murah. Nah, pengecer murah ini menjual beragam jenis produk dan dalam banyak bentuk serta dengan harga murah. Termasuk dalam kategori ini adalah discount home, yaitu pengecer murah yang menghasilkan volume penjualan yang besar dengan menawarkan barang-barang dengan potongan harga yang cukup besar. Lalu ada off-price store, yaitu pengecer murah yang membeli kelebihan persediaan dari para manufaktur berkualitas tinggi dan menjualnya dengan harga yang sudah didiskon. Ada juga yang dimaksud dengan katalog showroom. Nah, pengecer murah ini di mana para pelanggan memasukkan pesanan untuk barang-barang dalam katalog untuk diambil di gudang-gudang. Nah, ada juga yang dimaksud dengan pengecer murah yang lainnya, yaitu factory outlet. Nah, pengecer murah yang dimiliki oleh manufaktur tertentu untuk menjual produknya. Lalu ada juga yang dimaksud dengan warehouse club, di mana pengecer murah yang menawarkan diskon besar terhadap barang dagangan bermerek untuk para pelanggan yang telah membayar biaya tahunan. Ada juga yang dimaksud dengan convenience store, yaitu toko pengecer yang menawarkan akses yang mudah, jam buka yang panjang, dan pelayanan yang cepat. Nah, semua ini dilakukan bagaimana untuk dapat melayani konsumen dan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta supaya dapat diterima oleh konsumen. Nah, demikian perkuliahan yang ke-10 ini saya share kepada kalian. Saya berharap kalian tetap sekali lagi untuk menjaga kesehatan kalian agar dapat mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.